Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan teman-teman, 5,46% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini Rp0,13. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir meningkat sangat pesat teman-teman, 223%. Kapitalisasi pasarnya juga naik 5,44%. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin, dana bebas ya dalam jual beli atau transaksi ya teman-teman ya. Oke, mengenai Shiba kita pantau karena ada berita yang sangat menarik teman-teman. Sebelumnya kita lihat dulu untuk global crypto market cap ya, meningkat 3,41%, dan untuk Bitcoin sekarang di angka 269 juta, Ethereum 20.500.000 dan BNB 4,3 juta rupiah teman-teman. Oke, kita langsung menuju di berita pertama ya. Jadi di sini untuk Shiba Inu ada paus bergerak 3,3 triliun Shiba sebelum peluncuran Shibarium teman-teman. Jadi seekor paus tidak dikenal memindahkan 3,3 triliun Shiba Inu ke alamat dompet pribadi dan tidak dikenal. Dalam jumlah yang tepat, paus mentransfer kurang lebih 3,3 triliun token ya ke dompet yang tidak diketahui bernilai hampir 30 juta dolar ya pada hari Senin. Paus mulai transfer dalam satu transaksi besar dengan membayar biaya gas sebesar 2,46 dolar. Dan pengalihan ini dilakukan setelah tim Shiba Inu mengonfirmasi bahwa testnet beta publik jaringan Shibarium Layer 2 akan diluncurkan segera. Tapi untuk tanggal rilis tentatifnya belum diketahui teman-teman. Dan tidak diketahui apakah Paus mentransfer 3,3 triliun token untuk dibuang atau ditahan. Paus terus mengambil posisi masuk dengan Shiba pada tahun 2021 dan mengakumulasikan token hingga kuartal 3 tahun 2022. Entry Paus ke Shiba mengalami penurunan pada kuartal 4 tahun 2022 karena harganya turun ke selatan menambahkan 0 ekstra pada indeks. Jadi Shibarium ini akan datang ya dan juga membakar token. Tim Shiba Inu mengonfirmasi di Twitter bahwa jaringan lapisan 2 yang akan datang akan membakar token. Mereka menambahkan bahwa bond akan digunakan sebagai biaya gas jaringan di setiap transaksi Shibarium akan membakar token Shiba. Kami juga sekarang ingin mengumumkan secara resmi bahwa setiap transaksi Shibarium akan membakar Shiba, tegas mereka. Tim lebih lanjut menambahkan bond berfungsi sebagai token gas yang diperlukan untuk pengoperasian di dalam Shibarium, teman-teman. Jadi untuk skala luka bakar belum terungkap dan fungsi mekanisme pembakaran bawaan tidak diketahui. Pada saat burst, aset diperdagangkan di 877 dan naik 4,1% dalam perdagangan 24 jam sehari, turun 89% ya dari harga all-time high-nya atau tertinggi. Kemudian di sini mengenai Binance ya, sekarang menjadi pemegang Shiba Inu terbesar teman-teman. Jadi data scan.io ini mengungkapkan bahwa pertukaran kripto terbesar di dunia sekarang memegang Shiba 83 triliun ya, yang mengejutkan senilai 738 juta dolar di dua dompet terkait yang diberita ke Binance 28 dan Binance 8. Apakah yang ini 3,3 triliun Shiba ini adalah Binance atau exchange yang lain ya kita tidak tahu ya teman-teman. Jadi perkembangan tersebut terjadi setelah Binance membuat tawaran tertinggi dan terbaik untuk mengakuisisi aset broker Voyager ya yang bangkrut senilai lebih dari 1 miliar dolar. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh website ini, Voyager Digital memegang total aset kurang lebih 579 juta dolar dan Voyager menyimpan Shiba senilai 81 juta dolar di dompetnya. Kemudian menduduki peringkat ketiga terbesar di dalam hal nilai dolar setelah Ethereum dan USDC. Dan di sisi lain, CMCD mengungkapkan bahwa Binance memegang lebih dari 87 triliun Shiba senilai 765 juta dolar ya pada waktu burst. Kemudian Crypto.com memiliki 558 juta dolar senilai Shiba Inu sebagai cadangan dan memegang lebih banyak daripada Shiba ya daripada Ethereum. KuCoin di sini menyimpan 4,4 triliun sebagai cadangan. Selanjutnya, Binance menempatkan Shiba Inu sebagai kripto ketiga yang paling banyak ditonton untuk 2022 setelah Bitcoin dan Ethereum, teman-teman.
Sebelumnya pada awal November, Binance secara resmi mengumumkan dukungannya untuk Shiba Binance Pay. Pengumuman tersebut muncul setelah Binance menambahkan Shiba Inu ke kartu Binance di September 2022, teman-teman. Jadi pada saat penulisan diperdagangkan pada 8798, naik 4,39% dari hari terakhir dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 202 juta dolar, teman-teman. Oke, itu adalah mengenai paus dan exchange ya. Dan untuk hari ini ada yang spesial. Mengapa sih pasar kripto naik? Jadi untuk pasar kripto hari ini naik di 17.228 untuk BTC dan Ethereum 1.300 lebih ya. Solana 16 dolar dan banyak altcoin menguat setelah data yang diterbitkan oleh Institute for Supply Management pada 4 Januari yang menunjukkan permintaan yang lebih lambat ya dari harga input yang lebih rendah untuk manufaktur yang memberikan ekspektasi positif kepada investor bahwa Federal Reserve dapat mengurangi kenaikan suku bunga di masa depan dan mendinginnya dolar Amerika Serikat. Dan terlepas dari kekuatan rally hari ini, umur panjangnya masih dipertanyakan karena investor mengantisipasi risalah pertemuan Federal Reserve di 4 Januari untuk mengisyaratkan besarnya kenaikan suku bunga di masa depan. Jadi kripto dan pasar ekuitas merespon secara positif ya menjelang laporan non-farm payrolls 6 Januari. Angka rantai pasokan yang menurun yang ditujukan di bawah ini dapat membentuk dasar untuk kenaikan suku bunga yang lebih lambat ke depan. Jadi bergantung pada petunjuk yang diberikan dalam risalah rapat Fed, pasar dapat melihat kenaikan lebih lanjut atau penelusuran uang total kenaikan intraday hari ini. Secara umum, pasar kripto masih turun secara signifikan dari level tertinggi, tapi harga Ethereum beraksi positif ya dengan naik level tertinggi 3 minggu, 1.253 dolar pada 4 Januari. Meskipun naik, banyak trader masih gelisah ya atas kepercayaan Grayscale Ethereum berpotensi mengonversi ke Reg M yang memungkinkan penarikan harga spot kemungkinan dampaknya di pasar. Jadi inflasi yang tinggi adalah masalah utama pada tahun 2022. Data dari ISM baru-baru ini dapat memberikan banyak alasan kepada Fed untuk mengurangi kenaikan suku bunga. Jika inflasi mendatar yang mungkin disarankan oleh data ISM, Powell menyarankan kenaikan yang lebih kecil ya di bulan-bulan berikutnya dan akan terjadi jika inflasi menurun. Jadi dalam konferensi FOMC di 14 Desember, Powell mencatat pentingnya rantai pasokan terhadap inflasi. Jadi Anda dapat memecah inflasi menjadi 3 ya, semacam ember. Yang pertama adalah inflasi barang. Kami melihat sekarang seperti yang telah kami perkirakan selama setengah tahun bahwa kondisi pasokan akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya rantai pasokan diperbaiki. Kemudian permintaan sedikit menurun dan mungkin kembali ke layanan yang sedikit. Kemudian Komite Pasar Terbuka Federal FOMC Februari saat ini diperkirakan akan menghasilkan kenaikan 50 hingga 75 basis poin teman-teman ya, menurut alat FeedWatch CME Group. Jadi meskipun ada beberapa perkembangan yang menjanjikan, jalan kami masih panjang untuk pemulihan stabilitas harga ya. Jadi sementara Bitcoin dan altcoin masih memiliki peristiwa resiko yang dapat memengaruhi harga, masa depan Bitcoin menunjukkan pedagang beralih dari mayoritas short ke long ya, menurut CoinGlass 78%. Jadi di sini adalah data-data dari Arcane ya teman-teman. Mengenai momentum pasar saat ini, Ray Salmon, kepala pasar Cointelegraph mengatakan rekor volatilitas Bitcoin yang rendah dapat memberi pedagang kepercayaan diri pada altcoin karena konsolidasi harga Bitcoin atau pedagang yang terkait kisaran historis ya. Kemudian untuk DXY atau DXY juga terus mendingin setelah tren naik parabola sepanjang tahun ya 2022, indeks dolar Amerika Serikat kini menunjukkan tanda-tanda mereda ya atau mengalami koreksi lagi. Indeks DXY baru-baru ini mencapai level tertinggi sejak 2022 dan momentum mungkin telah mendingin ya setelah menunjukkan puncak inflasi di Juni 2022. Singkatnya untuk rumus ya atau formula untuk mengetahui Bitcoin akan naik ya dilihat dari DXY ini sendiri teman-teman. Ketika DXY turun ya maka potensi kripto naik semakin besar teman-teman. Jadi kemunduran DXY ini sejalan dengan pengembalian Bitcoin ya dan altcoin secara historis yang mendingin diikuti oleh harga Bitcoin yang bergerak berlawanan arah. Sementara berita positif tentang pelonggaran inflasi menjelang risalah pertemuan FOMC memberikan lonjakan harga kripto jangka pendek yang bagus ya. Reaksi pasar juga terhadap non-farm payrolls, kemudian pengangguran yang akan datang ditambah lagi CPI menjadi penentu sebenarnya teman-teman. Oke, lumayan positif untuk hari ini. Jadi buat teman semua yang ingin masuk jangan terburu-buru dan jangan
ini dulu ya, jangan all in dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu aja untuk perkembangan selanjutnya. Apakah ada berita yang lebih heboh lagi ya? Kita tunggu. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.